Halo semuanya, kami di sini akan menjelaskan materi larutan asam basa pada bagian teori-teori asam basa. Nah, teori asam basa yang akan kita pelajari adalah teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori dari Lewis. Kita mulai saja dengan perbedaan teori asam basanya ya. Nah, yang pertama itu ada teori dari Arrhenius yang ditemukan oleh Svante August Arrhenius pada tahun 1886. Nah, dia menjelaskan bahwa asam itu merupakan zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ atau ion H3O+. Sedangkan basa itu adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, kita dapat tahu ya bahwa Arrhenius ini berhubungan dengan bahwa zat tersebut tuh harus dilarutkan dalam air terlebih dahulu untuk dapat diidentifikasi apakah dia tuh termasuk asam atau basa. Ini juga menjadi kelemahan dari teori Arrhenius bahwa hanya terbatas pada pelarut air saja. Kemudian ini dikembangkan lagi oleh Johann Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry pada teori Bronsted-Lowry-nya. Dia menjelaskan bahwa asam merupakan zat atau spesies yang memiliki kecenderungan menyumbangkan ion H+ atau sebagai donor proton pada zat lain. Sedangkan basa merupakan zat atau spesies yang memiliki kecenderungan menerima ion H+ atau sebagai akseptor proton pada zat lain. Nah, kelemahan dari teori ini adalah tidak dapat menjelaskan bagaimana sih reaksi asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Seperti itu. Nah, oleh karena itu dikembangkan lagi oleh Gilbert and Lewis pada teori asam basa Lewisnya, yaitu menjelaskan bahwa asam merupakan zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron atau biasa kita sebut dengan aseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan zat yang memiliki kecenderungan memberikan pasangan elektron atau biasa kita sebut dengan donor pasangan elektron. Nah, mungkin secara singkat seperti itu perbedaan teori asam basanya. Kita lanjutkan lebih dalam mengenai teori asam basa dari Arrhenius. Nah, tadi kita tahu ya, asam ini merupakan zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Nah, di mana kita ada formula reaksinya. Di situ ada HXZ adalah asam jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan XH+ ditambah ZX-. Nah, H+ ini merupakan ion H+-nya dan X ini merupakan valensi asam yang menunjukkan jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam. Sedangkan ZX-nya merupakan ion sisa atau ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion H+. Contohnya HNO3 atau asam nitrat, di mana dia dilarutkan dalam air akan menghasilkan H+ sebanyak 1 dan NO3- yang merupakan ion sisa dari HNO3-nya tersebut. Nah, contoh yang lain itu adalah asam sulfida atau H2S, di mana dalam air akan terbentuk dua ion H+ dan ion sisanya berupa S2- seperti itu. Sedangkan basa tadi menurut Arrhenius merupakan zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, formulasi biasanya untuk pas dilarutkan dalam air yaitu MOH sebanyak X kali dilarutkan dalam air akan menghasilkan MX+ sebagai ion sisa basanya, yaitu ion positif yang terbentuk dari asam setelah melepas ion OH-. Kemudian juga terbentuk oleh XOH-, di mana X itu menunjukkan valensi basa atau jumlah ion OH- yang dapat dihasilkan oleh satu molekul basa. Nah, contohnya misalnya adalah ada KOH, di mana dalam air akan terionisasi menjadi K+ sebagai ion sisa basanya dan satu OH- gitu. Kemudian contoh yang lain adalah CaOH 2 kali, di mana dalam air akan terionisasi menjadi Ca2+. Nah, Ca2+ ini merupakan ion sisa basanya dan 2 OH-, di mana 2 ini merupakan valensi basa dari CaOH 2 kali. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan mempelajari teori tentang asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, menurut teori ini,
asam merupakan zat yang dapat mendonorkan proton atau ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau ion H+. Ketika suatu asam melepaskan H+, maka akan terbentuk basa konjugasi. Sekarang kita lihat contoh reaksi yang pertama. Pada reaksi HNO3 dengan H2O menghasilkan NO3- dan H3O+. Di sini kita bisa mengamati bahwa HNO3 mendonorkan proton H+ kepada H2O. Karena HNO3 memberikan H+, maka HNO3 berperan sebagai asam. Setelah melepas H+, HNO3 berubah menjadi NO3- yang disebut sebagai basa konjugasi. Sementara itu, H2O menerima proton sehingga H2O berperan sebagai basa dan berubah menjadi H3O sebagai asam konjugasi. Nah, sampai di sini sudah terlihat pasangan asam basa konjugasi pada reaksi pertama. Sekarang, coba kalian lihat reaksi yang kedua, yaitu CO3 2- dengan H2O menghasilkan OH- dan HCO3-. Untuk bagian ini, saya ingin kalian coba menentukannya sendiri. Coba kalian perhatikan spesies mana yang mendonorkan proton. Kemudian, perhatikan juga spesies mana yang menerima proton dan apa saja pasangan asam basa konjugasinya. Silahkan kalian analisis terlebih dahulu berdasarkan konsep yang sudah kita bahas tadi. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita bahas bersama-sama jawaban dari reaksi yang kedua. Reaksinya adalah CO3 2- yang bereaksi dengan H2O menghasilkan OH- dan HCO3-. Coba kita analisis berdasarkan konsep Bronsted-Lowry. Pertama, kita lihat H2O berubah menjadi OH-. Artinya, H2O melepaskan satu proton atau H+. Karena mendonorkan proton, maka H2O berperan sebagai asam. Setelah melepaskan H+, H2O berubah menjadi OH- yang merupakan basa konjugasinya. Selanjutnya, kita lihat CO3 2- yang berubah menjadi HCO3-. Hal ini menunjukkan bahwa CO3 2- menerima proton H+ dari H2O. Karena menerima proton, maka CO3 2- berperan sebagai basa. Setelah menerima H+, terbentuk HCO3- sebagai asam konjugasinya. Jadi, pasangan asam basa konjugasi pada reaksi ini adalah H2O dengan OH- serta CO3 2- dengan HCO3-. Nah, dari contoh ini kita juga dapat melihat bahwa air atau H2O dapat berperan sebagai asam maupun basa, tergantung dengan reaksinya. Nah, zat yang dapat bertindak sebagai asam sekaligus basa seperti ini disebut dengan amfoter. Nah, dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih mudah nih menentukan pasangan asam basa konjugasi dalam suatu reaksi. Nah, di sini ada contoh soal asam basa Bronsted-Lowry di mana disediakan 5 spesies senyawa kimia. Nanti dari kalian dapat menentukan spesies mana yang berperan sebagai asam, berperan sebagai basa, serta pasangan basa asam konjugasinya.
Nah, perlu diingat di sini bahwa asam menurut Bronsted-Lowry merupakan spesies yang dapat mendonorkan proton atau H+. Untuk basa adalah spesies yang dapat menerima H+ atau proton atau dapat dikatakan juga sebagai akseptor proton, seperti itu. Nah, ini ada satu contoh di mana NH3 ini dapat bertindak sebagai basa karena dia memiliki PeB atau pasangan elektron bebas pada atom nitrogennya yang dapat digunakan untuk menerima satu proton atau H+. Nah, ketika NH3 ini menerima proton, dia akan berubah atau terbentuklah NH4+ ini yang dinamakan asam konjugasinya. Nah, namun pada beberapa kondisi tertentu NH3 ini juga bertindak sebagai asam, di mana NH3 ini dapat mendonorkan proton H+ kepada spesies lain yang lebih kuat selain basa. Sebagai basa maksud saya. Nah, ketika NH3 ini melepaskan proton, maka terbentuk NH2- yang merupakan basa konjugasinya. Nah, di sini nanti kalian dapat melengkapi tabel berikut sesuai dengan spesies yang sudah tertera pada layar. Apakah spesies tersebut berperan sebagai asam, berperan sebagai basa, atau hanya asam, atau hanya basa, atau keduanya, seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengerjakan, ini kita bahas dan teman-teman bisa mencocokkan apakah jawaban dari teman-teman ini sesuai atau belum. Tadi untuk spesies NH3 sudah kita bahas, kita lanjutkan untuk spesies H2PO4-. H2PO4- dia dapat berperan sebagai asam karena dia dapat melepaskan satu proton menghasilkan HPO42- yang merupakan basa konjugasinya. Namun H2PO4- ini dia juga berperan sebagai basa nih karena dia dapat menerima satu proton atau H+ dan membentuk H3PO4 yang merupakan asam konjugasinya. Selanjutnya di sini ada CO32-. CO32- ini tidak dapat berperan sebagai asam karena dia tidak memiliki H+ atau tidak memiliki proton yang dapat dia donorkan. Jadi dia tidak berperan sebagai asam, otomatis dia juga tidak menghasilkan basa konjugasi. Nah, tapi CO32- ini dia dapat menerima atau akseptor proton atau H+ di mana dia menerima satu proton menghasilkan HCO3- yang menjadikannya sebagai asam konjugasi. Nah, selanjutnya ini ada NH4+. NH4+ ini dia memiliki satu atom satu H+ atau satu proton yang dapat dia donorkan, ya, sehingga dia dapat berperan sebagai asam menghasilkan NH3 ini menjadi basa konjugasi. Tetapi dia tidak berperan sebagai basa karena dia tidak menerima satu proton lagi. Dia tidak bisa lagi menerima proton sehingga dia tidak dapat dikatakan sebagai basa dan tidak menghasilkan asam konjugasinya. Nah, untuk yang kelima, ini ada HSO4-. HSO4 ini dapat berperan sebagai asam karena dia dapat mendonorkan satu proton atau satu H+ menghasilkan SO42- yang merupakan basa konjugasinya. Dan HSO4- ini juga dapat menerima satu proton nih atau H+ yang menjadikannya H2SO4, di mana ini termasuk masuk ke dalam spesies asam konjugasi dari HSO4- ini. Nah, untuk spesies yang dia dapat berperan sebagai asam dan juga dapat berperan sebagai basa, saya ulangi, maka spesies tersebut dapat dikatakan sebagai amfoter, seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjut ke teori asam basa yang terakhir, yaitu teori asam basa berdasarkan Lewis. Nah, asam berdasarkan Lewis adalah akseptor pasangan elektron, yaitu yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron atau yang memberikan pasangan elektron. Nah, pada teori ini kita sudah memberikan contoh, yaitu reaksi antara NH3 tambah BF3 menghasilkan NH3BF3. Nah,
mana sih yang berperan sebagai asam dan mana yang berperan sebagai basa Lewis dalam reaksi ini? Mari kita bahas. Baik, untuk mengetahuinya maka kita harus menggambar struktur Lewis dari NH3 dan BF3. Nah, pertama dari NH3. N kita tahu dia itu berada pada golongan 5A, sedangkan H berada pada golongan 1A. Jadi, NH3 itu dikelilingi oleh 3 atom H. N-nya dikelilingi oleh 3 atom H, N sebagai atom pusat. Nah, H itu golongan 1A, jadi dia memiliki 1 elektron valensi yang masing-masing disumbangkan untuk berikatan dengan N, sehingga membentuk 3 pasangan elektron ikatan. Nah, N yang berasal dari golongan 5A, dia memiliki elektron valensi 5. 3 elektronnya sudah digunakan untuk berikatan dengan H, masih tersisa 2 elektron yang menjadi pasangan elektron bebasnya, yang ini. Nah, jadi dari NH3 ini, setiap H-nya itu sudah memenuhi aturan duplet, dan N-nya sudah memenuhi aturan oktet karena memiliki 8 elektron di sekelilingnya. Selanjutnya kita gambar untuk selanjutnya kita gambar BF3-nya. Nah, atom pusatnya adalah B dan dikelilingi oleh 3 atom F. B itu berasal dari golongan 3A, sehingga elektron valensinya itu 3, dan F itu berasal dari golongan 7A, sehingga memiliki elektron valensi 7. Nah, F itu perlu 1 elektron untuk mencapai oktet, sehingga F itu membentuk 1 ikatan dengan B dan memiliki 3 pasangan elektron bebasnya. Nah, sedangkan B yang berada pada golongan 3A tadi, dia memiliki elektron valensi 3 yang digunakan untuk berikatan dengan F-nya. Nah, akibatnya pada BF3 ini, B hanya memiliki 6 elektron di sekelilingnya sehingga tidak memenuhi aturan oktet. Nah, ketika NH3 bereaksi dengan BF3, yang terjadi adalah seperti berikut ini. Atom B pada BF3 itu masih kekurangan 2 elektron untuk mencapai oktetnya. Di sini kekurangan. Nah, maka N pada NH3 yang memiliki pasangan elektron bebas akan mendonorkan elektronnya kepada BF3 membentuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, apa sih ikatan kovalen koordinasi itu? Jadi, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan di mana satu atom menyumbangkan sepasang elektron, sedangkan atom lain itu tidak menyumbangkan elektron, tetapi menggunakan pasangan elektron tersebut secara bersama-sama. Jadi, ini adalah ikatan kovalen koordinasinya. Nah, dalam hal ini, N itu, dia akan menyumbangkan pasangan elektron, ini N akan mendonorkan pasangan elektronnya ke B, dan B itu akan menerimanya, sehingga menjadi struktur Lewisnya seperti ini. Nah, dari ikatannya seperti ini, B yang semula hanya memiliki 6 elektron, dia sekarang sudah memiliki 8 elektron, dan sudah memenuhi aturan oktet. Nah, dari reaksi ini kita bisa menentukan nih mana yang bersifat asam menurut Lewis dan mana yang bersifat basa menurut Lewis. Karena asam itu adalah yang menerima pasangan elektron, maka di sini asamnya adalah NH3 dan basa yang donor pasangan elektron itu adalah BF3-nya. Baik, kita lanjut ke cakupan konsep asam dan basa. Nah, teori Arrhenius itu merupakan cakupan yang paling sempit. Semua zat yang termasuk asam atau basa menurut Arrhenius ini itu juga termasuk dalam teori berikutnya, Bronsted-Lowry dan Lewis. Nah, sedangkan teori Bronsted-Lowry dia itu memiliki cakupan yang lebih luas. Artinya, zat yang merupakan asam berdasarkan Arrhenius itu pasti merupakan asam menurut Bronsted-Lowry. Tetapi zat yang merupakan asam menurut Bronsted-Lowry itu belum tentu merupakan asam berdasarkan Arrhenius ini. Nah, untuk teori Lewis, dia memiliki cakupan yang paling luas, artinya zat yang merupakan asam berdasarkan Arrhenius itu pasti juga merupakan asam berdasarkan Bronsted-Lowry dan pasti juga merupakan asam berdasarkan Lewis. Tetapi, zat yang merupakan asam berdasarkan Lewis itu belum tentu merupakan asam berdasarkan Bronsted-Lowry, apalagi menurut Arrhenius. Sekian penjelasan teori asam basa dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.